Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Pada Senin malam ini, tanggal 31 Juli, di mana sebentar lagi kita akan sama-sama menutup. Adalah hari yang terakhir bulan Juli, tanggal 31 Juli ini. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita sama-sama tutup bulan Juli ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan besok akan memasuki bulan yang baru, 1 Agustus tahun 2023, juga bersama dengan Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sebagai awal dan akhir, Alfa dan Omega, biar tiap langkah hidup kita diatur oleh Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, indah rencanamu Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita tidak mampu, tetapi kalau bersama dengan Yesus, rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Saya bacakan firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Yang penting mari kita mau mencari Tuhan, sebab Yesus sumber segala-galanya. Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku Tuhan, biar setiap langkah hidup kita senantiasa berada di dalam rencana Tuhan. Sebab Tuhan begitu agung, begitu mulia, begitu besar kuasa Tuhan, ajaib. Tuhan memberkati kita semua. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, bangsa Yehuda yang sisa dikit itu, mereka bandel, dilarang sama Tuhan melalui hamba-Nya Nabi Yeremia supaya jangan pergi ke Mesir, ya, tetap tinggal di tanah Yehuda. Maunya Tuhan supaya kita juga sama, duduk diam di kaki Tuhan, jangan lari ke dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan firman Allah akan hidup kekal buat selama-lamanya. Tapi itulah bangsa sering kali tegar tengkuk bandel, yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semua adalah anak Tuhan yang taat, sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Indah rencanamu Tuhan, amin, haleluya, di dalam hidupku, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin, haleluya. Berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, amin, haleluya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Mari semua kita datang kepada Yesus, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat
dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin, berat ku rasakan, amin, haleluya. Hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya, Kau tolong padaku, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku, oh haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, haleluya. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, haleluya. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Besarlah Engkau Bapa, agunglah Engkau, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, amin, haleluya. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu, Tuhan Yesus. Sucikan mulutku Bapa, pikiran dan hatiku. Sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Dan ampunilah semua dosaku, ampuni salahku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam yang terakhir tanggal 31 Juli 2023, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Yang penting mari kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Oh jelas, hidup kita ada di dunia ini Tuhan yang ciptakan. Berarti Tuhan punya holy purpose, punya tujuan yang mulia. Dan kita mau berada di dalam tujuan ilahi itu, yaitu ada di dalam kasih karunia Tuhan, ada di dalam pimpinan Roh Kudus, ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, biar hari-hari kita sedang menyongsong, menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita tidak salah langkah. Jangan sampai mereka pergi ke Mesir. Jangan kita pergi ke Mesir seperti bangsa Israel pergi ke Mesir. Bandel memang bangsa Israel ini, saudara. Ya, tegar tengkuk mereka tuh sulit diatur. Ya, padahal Tuhan tuh sudah punya rancangan yang indah. Tapi dasar manusia itu seringkali menyimpang dari maunya Tuhan. Mari kita kembali kepada firman. Saya mau baca atas rahmat anugerah Tuhan. Malam hari ini kita baca Yeremia pasal 43. Ya, berarti tinggal 10 pasal lagi, saudara, ya, karena Yeremia hanya 52 pasal. 43 sampai ke 52 masih 10 pasal. Mari, kalau ini selesai berarti tinggal 9 pasal. Besok pagi kita lanjutkan pasal 44. Demikian firman Tuhan.
Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkata Asaria bin Hosaya dan Yonatan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Coba ini, bangsa Israel dikasih firman Tuhan, dikatakan bohong. Padahal sebelumnya mereka minta pimpinan Tuhan, ayo doa. Seperti di pasal 42, dia minta doa kepada Tuhan melalui Yeremia. Kata di ayat yang 3, supaya Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Ini benar permintaannya. Tapi sudah dikasih tahu firmannya, bandel dia bilang bohong Yeremia. Coba bagaimana nih saudara? Manusia itu sering bakal gitu. Ditegur kasih firman Tuhan supaya jalan yang bengkok menjadi jalan yang lurus. Tetap aja dia keras kepala. Coba berikutnya nih. Ya, mereka kelihatannya tidak mau diperintahkan Tuhan untuk tinggal Yehuda, maunya selalu pergi ke Mesir. Coba nih berikutnya. Saya mau baca ayat ketiga. Tetapi Baruk bin Neriah menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikian Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Ini. Dia tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, tidak mau tinggal di Yehuda. Tetapi mereka, lihat ini, kita mau baca ayat kelima. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda, laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neriah. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tanpanhes. Coba ini, mereka tidak mau taat kepada firman, mereka bandel, mereka mau tinggal di Mesir. Coba kita lihat berikutnya saudara, ya, ayat ke-8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanhes bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Fir'aun di Tahpanhes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu berkatalah mereka, beginilah firman Tuhan. Lalu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kusuruh sembunyikan ini dan membentangkan permadani kebesaran di atasnya. Ayat 11. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemaut-kemautlah, yang ketawanan, ketawananlah, yang kepedang, kepedanglah. Coba ini datanglah firman Tuhan marah saudara. Dikatakan yang kemaut-maut, mati maut saudara. Yang ketawanan masuk ditawan, yang kepedang, kepedanglah. Ini hasil kalau orang tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan marah. Kan Tuhan berfirman dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Tuhan tidak membiarkan jin dipermainkan. Coba. Apa yang ditabur orang akan dituanya. Sama juga firman Tuhan kepada kita semua. Firman Tuhan tujukan kepada bangsa Israel. Sama juga firman Tuhan buat kita semua. Supaya kita jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Jangan pernah melanggar perintah Tuhan. Tapi belajar taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 3:36 saudara. Ini menjadi pegangan kita ya. Orang yang percaya kepada dia akan selamat. Tapi sebaliknya kalau tidak taat akan terima murka Tuhan. Maka belajar kita sebagai orang Kristen harus percaya dan taat. Ikuti firman Tuhan. Sebetulnya kekristenan itu sederhana saudara. Yang bikin tidak sederhana, bikin pusing manusia sendiri. Seperti bangsa Israel, sudah diatur sama Tuhan jangan pergi ke Mesir, lebih percaya kepada dirinya sendiri, egois. Coba Yohanes pasal 3:36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Anak itu adalah Yesus Kristus. Ya, 2000 tahun yang lalu, Yesus turun sebagai anak manusia. Dalam rangka disebut anak manusia sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kita juga saat ini disebut anak-anak Allah. Supaya kita belajar taat dan punya hubungan yang begitu akrab dengan Bapa di surga. Coba di sini. Barang siapa percaya kepada anak, percaya kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi perhatikan ini. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Ya ini.
Kalau tidak taat kepada, berarti tidak taat kepada firman Allah, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jelas ini. Jadi kalau kita belajar tidak taat berarti tidak takut akan Tuhan, maka kata firman Tuhan akan dihukum. Terkutuk seperti dalam Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah kepada orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, berharap kepada manusia, dan hatinya jauh dari Tuhan. Seperti ini. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan hukum, karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Maka dikatakan di 11, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Coba nih, memukul tanah Mesir, yang ke maut-lah, yang ketawanan-ketawananlah, yang ke pedang-pedanglah. 12, ia akan menyalakan api di kuil-kuil para ala Mesir, dan akan membakar atau mengangkutnya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia pergi dari sana tanpa gangguan. Ayat 13 yang terakhir. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir itu dengan api. Hancur, saudara. Karena Mesir ini bicara dunia. Banyak orang-orang di Mesir itu menyembah kuil, menyembah dewa-dewa, menggunakan kekuatan-kekuatan iblis. Maka Tuhan marah. Sama dengan kehidupan kita saat ini di dunia. Banyak mereka masih menggunakan kekuatan sendiri, jauh dari Tuhan. Mungkin datang ke dukun, datang ke paranormal, kata dari orang pintar. Nggak ada itu yang seperti itu. Semua itu datang kepada iblis. Mari melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, jangan ikuti mereka-mereka, saudara, tapi ikuti firman Tuhan. Di sini kita belajar sehingga kita dapat mengerti apa yang Tuhan tidak suka, apa yang mereka lakukan bangsa Israel keras kepala akan terima konsekuensinya. Ada hukum tabur tuai. Tapi bagi saudara dan saya, mari kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Karena tentunya Tuhan punya rencana indah dalam setiap kehidupan kita. Mari sebelum kita berbaring tidur, kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita menyerahkan hari dan hari yang terakhir di bulan Juli ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan yang menjadi awal dan akhir. Kita sama-sama akan mengakhiri di bulan Juli ini, memasuki besok 1 Agustus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan menyertai kita dan memberkati kita semua. Indah rencanamu Tuhan, amin, di dalam hidupku, amin, haleluya. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu, amin, haleluya. Dulu ku tak tahu Tuhan, amin, haleluya. Tuhan berat ku rasakan Bapa, amin, haleluya. Hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku Bapakku Tuhan Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, haleluya. Kau tolong padaku, tolonglah Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, jangan lupa berjaga dan berdoa. Biar makin hari kita mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang bandel. Dilarang jangan ke Mesir, dia pergi ke Mesir. Jangan pergi ke dunia, datanglah kepada Yesus. Disitulah sumber kekuatan kita. Yesus berfirman dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin.